Halo guys, ketemu lagi dengan saya Juven Alfredo. Saya Fernando. Kali ini kita akan belajar tata nama senyawa turunan alkana. Senyawa turunan alkana adalah senyawa-senyawa yang berasal dari alkana yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Gugus fungsi merupakan gugus penentu sifat. Ada 7 senyawa turunan alkana yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada alkohol. Alkohol di kehidupan sehari-hari yang kita gunakan sebagai antiseptik, yang sekarang ini yang kita gunakan sebagai hand sanitizer. Kemudian ada ether yang digunakan sebagai pelarut dan juga sebagai obat bius atau anestesi. Terus kemudian ada aldehid. Aldehid ini contohnya formalin. Kemudian ada senyawa keton. Keton ini digunakan sebagai pembersih cat kuku atau kita kenal sebagai aseton. Kemudian ada asam karboksilat. Asam karboksilat itu contohnya cuka. Selanjutnya ada ester. Ester ini merupakan senyawa turunan senyawa alkana yang memberikan aroma bermacam-macam. Ester ini digunakan sebagai essence di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada haloalkana atau alkyl harida. Haloalkana ini dipakai sebagai obat bius juga, kemudian dijumpai juga sebagai freon atau zat pengisi AC. Ini merupakan gugus fungsi dan rumus umum untuk senyawa turunan alkana. Yang pertama ada alkohol. Alkohol ini memiliki gugus fungsi OH, kirinya adalah OH. Kemudian ether, kirinya adalah O yang mengikat alkyl di kedua sisinya. Kemudian ada aldehid. Aldehid itu cirinya ada C yang berikat rangkap dengan O, kemudian dengan H, dan satu mengikat alkyl. Dengan keton, C berikatan dengan rangkap O, kemudian kedua tangan yang lain mengikat alkyl di kedua sisinya. Selanjutnya ada asam karboksilat. C mengikat O rangkap dan mengikat OH, dan satu mengikat alkyl. Sedangkan ester itu C berikatan dengan rangkap O, C-nya mengikat alkyl dan kemudian berikatan dengan O secara tunggal. O-nya mengikat alkyl. Sedangkan yang terakhir ada alida atau haloalkana. Alkyl yang berkaitan dengan salah satu unsur dari golongan 7A atau golongan halogen. Bagaimana kita memberikan nama untuk senyawa turunan alkana? Yang pertama kita harus mengidentifikasikan gugus fungsinya, termasuk alkohol, ether, ester, dan lain-lainnya. Setelah itu kita memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsinya, atau gugus fungsi harus berada di nomor paling kecil. Nah, yang ketiga, kita menuliskan nomor dimulai dari salah satu ujung sehingga gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Lalu menuliskan nama dimulai dengan nama cabang, kemudian nama rantai utamanya. Cabang-cabang yang sama digabung dengan awalan D, tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad, sama seperti yang sudah kita pelajari di kelas 11. Ini merupakan contoh gugus senyawa alkohol karena ada OH-nya. Kemudian kita tentukan rantai utamanya, rantai terpanjang ada 7C. Kita berikan nomor dari sebelah kanan supaya OH berada di nomor paling kecil. Kemudian kita berikan nama mulai dari cabang. Ada 2 cabang etil dan metil.
maka etil dituliskan lebih dahulu 5 etil. Cabang metil ada 2, maka digabung 4,6 di metil. Posisi gugus OH di nomor 2. Kemudian jumlah rantai utamanya 7, maka heptana. Karena dia alkohol, maka jadi heptanol berakhiran dengan ol. Kita lihat tata nama untuk turunan alkana yang lainnya. Jika kita mendapatkan struktur seperti ini, langkah pertama kita lihat gugus fungsinya. Karena dia ada OH, maka struktur ini termasuk ke dalam senyawa alkohol. Langkah pertama, kita tentukan rantai utama, rantai terpanjang yang terbentuk, di mana OH harus berada di nomor paling kecil. Maka kita berikan nomor dari sebelah kanan. Pertama dimulai dari cabang. Cabang ada di nomor 3 metil. Kemudian posisi OH ada di nomor 2. Rantai utamanya jumlahnya 4. Maka butana karena dia alkohol menjadi butanol berakhiran dengan ol. Jika strukturnya seperti ini, kita lihat di sini ada O yang mengikat alkil di kedua sisinya. Maka senyawa ini termasuk ke dalam senyawa eter. Memberikan nama untuk eter, kita lihat jumlah alkil di sebelah kiri dan sebelah kanan O. Kita lihat jumlah yang paling sedikit. Jumlah yang sedikit itu sebelah kiri, ada 1, maka dia dijadikan sebagai gugus alkoksi. Sedangkan alkil yang jumlahnya lebih banyak itu sebagai gugus alkana. Langkah selanjutnya, kita berikan nomor di gugus alkana sehingga gugus alkana ada di nomor paling kecil 3, sehingga namanya adalah 2 diikuti gugus alkoksinnya. Gugus alkoksin juga ada 1, maka namanya jadi metoksin. Diikuti dengan alkananya, jumlah C-nya ada 3, namanya menjadi 2-metoksipropana. Jadi kita lihat jumlah C yang terikat di O. Kalau C yang lebih sedikit, maka dia jadi gugus alkoksi, sedangkan C yang lebih banyak dia menjadi gugus alkana. Jika strukturnya seperti ini, ada C berikatan dengan rangkap O dan H, ini artinya gugusnya adalah aldehid. Untuk aldehid, gugus fungsinya atau C yang berperan sebagai gugus fungsi, dia harus masuk sebagai rantai utama dan berada di nomor 1. Sehingga kita berikan nomor dari sebelah kanan 1, 2, 3, dan 4. Penamaan di nomor 3 ada metil. Kemudian rantai utamanya ada 4 menjadi butana. Karena ada aldehid jadi butanal. Untuk aldehid, gugus fungsinya C mengikat O dan H selalu di nomor 1. Struktur berikut kita lihat ada C yang berikatan dengan rangkap O, mengikat alkil di kedua sisinya. Maka gugusnya termasuk ke dalam keton. C yang mengikat O, dia harus masuk di dalam rantai utama, dan
harus berada di nomor paling kecil. Maka kita beri nomor dari sebelah kiri 1, 2, 3, dan 4. Penamaan dimulai dari cabang. Karena di sini tidak ada cabang, maka langsung posisi gugus fungsi berada di nomor 2. Jumlah C-nya adalah 4. Maka dia butana. Karena dia keton, berakhiran menjadi on, jadi butanon. Jadi 2 butanon. Jika dijumpai struktur seperti ini, ada C, ada berikatan dengan O, dan berikatan dengan OH, sudah dipastikan bahwa dia termasuk ke dalam asam karboksilat. Untuk asam karboksilat, C yang mengikat O dan OH itu harus di nomor 1 di dalam rantai utama. Maka seperti ini, kita berikan nomor dari gugus fungsinya. C gugus fungsi 1, 2, dan 3. Penamaan untuk asam karboksilat itu dimulai dengan kata asam, diikuti dengan cabang berada di nomor 2 metil. Kemudian rantai utamanya C-nya ada 3, maka ada propana. Karena dia asam karboksilat akan menjadi propanoat berakhiran dengan oat. Asam 2 metil propanoat. Untuk asam karboksilat jangan lupa awalnya ada asam. Struktur berikut kita lihat, terdapat C mengikat O dan maka dia termasuk ke dalam gugus senyawa ester. Untuk ester pertama akhirnya, dimana alkil itu yang terikat di O secara tunggal. Alkilnya ada 2, maka ini disebut sebagai etil. Kemudian C yang lain dimulai dengan C yang mengikat O secara rangkap, itu disebut sebagai gugus alkanoat. Jumlah C-nya ada 3. Penamaan dimulai dari gugus etil terlebih dahulu atau gugus alkil ya, maka menjadi etil, dilanjutkan dengan nama alkanoat. C-nya ada 3, jadi propanoat. Ini untuk ester. Membedakan ester dengan asam karboksilat, dari namanya sudah pasti kalau asam karboksilat depannya ada asam. Yang terakhir, jika strukturnya seperti berikut, kita lihat alkana seperti biasa ada atom dari golongan 7A. Artinya dia sebagai haloalkana. Bagaimana kita memberikan nama untuk haloalkana? Terutama kita buat rantai utama terlebih dahulu. Halogen itu sebagai cabang, dia harus berada di nomor paling kecil. Kalau seperti ini, dia berada di nomor 2. Penamaan dimulai dari cabang terlebih dahulu pada dua jenis cabang Cl atau kloro atau dengan cabang metil. Maka penamaan dimulai dari kloro terlebih dahulu. 2 kloro, 2 metil, ada diikuti dengan rantai utamanya ada 3, yaitu propana. Kalau atom yang terikat di alkil atau terikat di alkananya itu Cl, maka dia menjadi fluoro. Kalau F jadi fluoro, kalau Br jadi bromo, kalau I jadi iodo. Demikian video pembelajaran
tata nama senyawa turunan alkana. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.